Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Melanjutkan materi minggu lalu tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang nomor 1, permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban di Indonesia. Beberapa permasalahan yang menjadi tantangan pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang di Indonesia kita ditandai oleh beberapa masalah terkait dinamika kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Adapun permasalahan tersebut itu ada 4, yaitu terganggunya kenyamanan dan perlindungan yang berkaitan dengan hak kebebasan berekspresi, khususnya di dunia maya atau media sosial pada era digital. Yang kedua, masih terdapat tindak kekerasan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tawuran antar pelajar, aksi perundungan di sekolah, serta konflik yang menyebabkan terganggunya keamanan, serta contoh peristiwa lain yang mengganggu dan mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, masih terdapat masyarakat yang tidak mentaati peraturan lalu lintas. Yang keempat, terdapat alih fungsi lahan hutan lindung menjadi perkebunan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dan perusahaan. Yang kedua, upaya menghormati hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban mempunyai keterkaitan satu sama lain sehingga dalam pelaksanaannya harus dijalankan dengan seimbang. Sebagai anggota warga negara, hak merupakan segala sesuatu yang mutlak untuk diterima, bahkan sejak individu itu masih berada dalam kandungan atau sebelum ia lahir. Adapun kewajiban merupakan suatu keharusan bagi individu yang melaksanakan perannya sebagai warga negara dalam upaya timbal balik terhadap hak yang diperoleh. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik sudah semestinya berupaya untuk menghormati dan menghargai hak-hak orang lain dengan cara melaksanakan kewajiban kita di berbagai aspek kehidupan. Jadi, ada beberapa upaya yang harus kita lakukan agar hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya. Ada 1, apabila ingin hidup sehat, kita wajib menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. 2, apabila ingin mendapatkan nilai bagus di sekolah, kita wajib belajar giat dan sungguh-sungguh. 3, apabila ingin beribadah dengan tenang sesuai dengan keyakinan agama, kita wajib menghargai teman kita yang berbeda agama dan keyakinan dengan cara tidak mengganggu mereka saat beribadah. 4, apabila ingin kehidupan berjalan dengan tertib dan aman, kita wajib menaati peraturan dan hukum yang berlaku. 5, apabila kita ingin dihargai oleh teman, kita wajib menghargai dan menolong teman yang membutuhkan. 6, apabila kita ingin disayang oleh orang tua dan keluarga, kita wajib patuh dan taat serta membantu orang tua dalam berbagai aktivitas di rumah. Ya, terima kasih jawabannya. Isu tentang hak asasi manusia ini seakan mendapat tempat utama dan harus direalisasikan di seluruh dunia. Mengingat hak asasi manusia ini merupakan nilai yang bersifat universal, tidak terkecuali di negara Indonesia. Dalam upaya penegakan hukum demi mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, diperlukan lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan. Jadi, lembaga penegak hukum itu adalah adapun lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu ada Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, Kejaksaan, Hakim, dan Advokat atau pengacara. Selanjutnya yang terakhir, lembaga peradilan yang ada dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Yang pertama, ada peradilan umum, adalah lembaga di bawah kekuasaan kehakiman bagi masyarakat atau rakyat yang mencari keadilan.
Apabila rakyat pada umumnya melakukan pelanggaran ataupun kejahatan dalam peraturan dalam dihukum ataupun dikenai sanksi serta diadili pada lingkungan peradilan umum. 2. Peradilan agama adalah kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuatan untuk penyelenggaraan peradilan agama guna menegakkan hukum di Indonesia dan keadilan, jujur, dan terpercaya. 3. Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuatan kehakiman mengenai kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer. 4. Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melakukan kekuatan kehakiman bagi masyarakat atau rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Ya, terima kasih sudah dibacakan. Jadi, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, kita tutup pelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum